memerintahkan kita, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan salah satu kesempurnaan kita dalam Islam adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Begitu inginnya kita menunaikan ibadah haji bangsa Indonesia sehingga ada orang yang mengantri untuk haji sampai belasan tahun. Bahkan di kampung saya ada yang sampai 25 tahun. Dia daftarnya usianya 60 tahun. Mengantri 25 tahun. Wah, tentu ini secara logika bisa sudah masuk daftar tunggunya, belum naik, orangnya sudah wafat. Tapi ajal itu rahasia Allah. Saudara yang saya hormati, dalam proses mengantri inilah, ya kan ada orang bayar dana dulu untuk naik haji. Seperti Haji Plus. Itu Haji Plus bayarnya untuk dapat porsi $4.000 Amerika. Nah, untuk setelah itu membayar 4.000, menunggu 5 sampai 7 tahun. Nah, menunggu ini kan dana tersimpan. Nah, begitu juga haji pemerintah yang kita biasa sebut dengan ONH, ongkos naik haji. Nah, ONH ini disetorkan tahun ini, ternyata berangkatnya 10-15 tahun yang akan datang. Nah, setorannya yang 20 juta ngendap kan belasan tahun. Nah, tentu ini harus ditanya, harus ditahu kemana ini dana haji. Maka pada kesempatan ini untuk mendapat pencerahan yang tepat dan tidak menimbulkan sakwa sangka. Karena apalagi zaman-zaman mau pilpres kemarin, itu kan dibilang, dana haji dipakai bangun jembatan, dana haji dipakai bangun tol, dana haji dipakai bangun rumah sakit. Nah, itu tidak disalahkan ketika ada sakwa sangka. Ya, namanya kita ingin mendapat informasi, tapi kadang informasi yang kita peroleh bukan dari ahlinya. Nah, alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu Bapak Dr. Abdul Hamid Paddu MA. Beliau adalah salah satu dewan pengawas. Jadi dari dewan pengawas ini, tahu ini namanya dewan pengawas toh, yang perisa-perisa, kok salah, ini cocok ini, kok keliru. Nah, dewan pengawas. Dewan pengawas apa? Bukan dewan pengawas suami yang selalu mau menikah, tapi dewan pengawas badan pengelola keuangan haji. Jadi sangat tepat. Jadi yang saya akan tanyai dengan judul kemana dana haji kita, ini cocok sekali ini. Kalau saya bertanya sama tukang beca, tentu tidak tepat. Maka kita harus memberikan informasi yang betul-betul dari sumbernya. Ya, bahasa jurnalistiknya, sumbernya yang akurat, yang bukan katanya. Ini aslinya. Nah, dengan hormat saya salam kepada Bapak Dr. Haji Abdul Hamid Paddu MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Nas'ad. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Nah, saudaraku, ini Pak Dokter ini juga salah satu staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kalau tidak salah, Bapak. Amin. Saat ini masih proses pencapaian guru besar. Dan juga beliau aktivis dakwah sebenarnya, jadi cocok di lembaga ini karena bukan juga asal masuk doktor di sana, tapi tentu yang paham agama karena dana ini adalah dana yang berkaitan dengan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Pertama yang saya mau tahu, tentu orang pada ingin tahu, Pak Haji, sebenarnya apa sih itu Badan Pengelola Keuangan Haji? Izin Pak Ustaz, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Badan Pengelola Keuangan Haji dibentuk berdasarkan undang-undang, Ustaz. Jadi undang-undangnya sebenarnya 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau sebelumnya, sebelum tahun 2017, pengelolaan haji uangnya maupun pelaksanaannya seluruhnya dilaksanakan di Kementerian Agama. Oke, ya. Kan ada ada uangnya dulu, baru ada pelaksanaannya. Ya. Undang-undang ini kemudian memisahkan. Oke. Untuk pelaksanaan haji dilaksanakan tetap oleh Kementerian Agama. Tetapi mengelola uangnya, karena ini tadi Pak Ustaz tadi menyampaikan ini sudah banyak yang antri. Ya. Sekarang ini jumlah calon jemaah 4 juta lebih. Ya, kemudian tadi waktunya makin lama karena kuota yang diberikan dari Saudi sangat terbatas. Ya. Sehingga uang banyak.
Situlah kemudian negara membuat undang-undang untuk membentuk lembaganya, untuk khusus yang mengelola uangnya. Nanti kalau mau pelaksanaan hajinya, uangnya diserahkan ke Kementerian Agama. Jadi BPKH ini, Badan Pengelola Keuangan Haji, dibentuk oleh undang-undang dan merupakan lembaga negara atau lembaga publik. Lembaga publik, kemudian BPKH ini secara mandiri dikelola sesuai dengan model korporasi atau model usaha. Tetapi dalam undang-undang dikatakan dikelola secara baik secara usaha, tetapi nirlaba. Apa maknanya nirlaba? Kalau perusahaannya Ustaz atau segala macam, kalau korporasi dikelola kan ada untungnya. Oh, ngejar untung? Ya, ada untungnya disimpan di perusahaan. Sehingga perusahaan. Nah, kalau contohnya di BUMN, di bank-bank, mereka ada untung. Nah, untungnya itu ya disimpan di perusahaan sehingga membesar perusahaannya. Kalau BPKH mengelola uangnya yang sekarang ini cukup besar, 144 triliun. 144 triliun. Insya Allah di akhir tahun menjadi 146, 148. Oh, oke. Nah, kita kelola, tadi undang-undang mengatakan ini dikelola secara baik, secara perusahaan, tetapi nirlaba, tidak ada untungnya. Jadi dana yang 144 triliun ini dikelola oleh BPKH sebagai sebuah perusahaan di tempat yang syariah. Tapi bedanya kalau perusahaan misalnya Pertamina, ada untung. Dia ngejar untung. Kalau ini tidak ngejar untung. Hasilnya kan tentu ada hasilnya karena kami kelola baik di bank nanti, bank syariah maupun di investasi. Hasilnya seluruhnya untuk calon jemaah haji. Kembali lagi uangnya 100%. Jadi tidak ada yang tinggal di perusahaan. Jadi BPKH ini sebelum 2017 itu uang ONH disimpan oleh Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama juga yang menjadi pelaksananya. Oke, dia simpan, sudah dilaksanakan. Sangat potensial ada apa-apa di situ. Nah, sekarang setelah 2017, beda yang simpan duit, beda yang laksanakan. Betul. Yang simpan duit BPKH. Jadi pemirsa, jadi simpelnya BPKH ini penyimpan dana haji, kemudian dana tersebut diberikan kepada Kementerian Agama untuk pelaksanaan ibadah haji. Kira-kira seperti itu simpelnya ya. Seperti itu, Ustaz. Dan dana yang disimpan sebanyak 144 triliun. Karena setiap calon jamaah waktu mendaftar kan supaya dapat porsi membayarnya sekarang 25 juta. Kemudian nanti insya Allah ketika mau berangkat ada lagi pelunasan. Nah, kalau pengalaman tahun-tahun sebelumnya pelunasan kurang lebih 10 juta. Berarti secara rata-rata 35 juta per jamaah. 35 juta. Oke. Padahal nanti biayanya kan tidak 35 juta. Nah, sekarang oh ternyata biaya haji itu bukan 35 juta. Bukan. Jadi meskipun misalnya untuk dapat porsi bayar 25 juta. Setelah itu pelunasan anggaplah sesuai pada saat yang pelunasan kemarin, itu 10 juta, jadi akumulasinya 35 juta. Ternyata 35 juta itu belum cukup untuk seorang satu haji, proses pelaksanaan haji. Karena kalau kita ambil contoh 2 tahun lalu, yang terakhir karena tahun lalu kan pandemi, sebelumnya kan 2019 itu 72 juta. Satu orang haji. Haji. Nah, sekarang dari mana itu selisih antara 35 juta ke 72 juta itu? Itu dari mana dapat yang selisihnya ini ditutupi dari mana? Inilah tugasnya BPKH, Ustaz. Tadi menerima uangnya dari jamaah yang 25 juta ditambah nanti 10 juta. Seluruhnya itu tersimpan di BPKH atas nama pemerintah. Dan memang undang-undang mengatakan tugas kami adalah menerima uangnya, mengembangkannya, dan membayarkannya nanti ke Kementerian Agama. Jadi salah satu tugas BPK adalah mengembangkan, mengelola uang ini. Dan mengelola uang ini atas dasar akad yang diberikan oleh calon jamaah. Ada akadnya ketika setoran awal di perbankan syariah, kan ada akad. Akadnya akad wakalah. Jadi calon jamaah mewakilkan ke pemerintah atau BPKH uangnya untuk dikelola agar supaya suatu ketika pelaksanaan haji bisa cukup uangnya. Karena 25 tambah 10 35,
kami kelola selama setahun, itu dari 144 triliun kami bisa menghasilkan uang, untungnya kalau cerita untungnya ya, untungnya kurang lebih 7,2 triliun. Oke. Nah inilah 7,2 triliun, sebagian tentu dipakai untuk mencukupkan yang 210.000 jemaah yang berangkat. Yang dari selisih 35 ini ke 72. Iya, berarti dapat 75 kan, sekitar 35 juta. Ya. Kemudian masih ada sisanya lagi 1-2 triliun, itu kami simpankan untuk calon jemaah yang belum berangkat. Jadi 100% kami alokasikan uangnya baik kepada yang berangkat untuk cukup uangnya, untuk istitaahnya, dan sebagiannya disimpankan untuk di rekeningnya. Pak Dokter, saya baru sadar hari ini bahwa ternyata pelunasan uang dari jamaah itu yang misalnya 35 juta, ternyata itu masih disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya bukan disubsidi, Ustaz. Karena ini kan uangnya jemaah, ibarat uangnya jemaah dikembangkan oleh BPKH. Dapat keuntungan menutupi kekurangannya. Jadi sebenarnya bisa juga sebelum mendaftar ke pemerintah, uangnya ditaruh di bank syariah. Nah, tapi kalau misalnya Ustaz taruh uangnya di bank syariah 25 juta, kemudian 10 tahun kemudian, karena yang berangkat 2019 itu masa tunggunya 10 tahun, jadi kita ambil contoh 10 tahun. Nah, kalau Ustaz menyimpan uangnya di syariah 10 tahun, kira-kira hasilnya 8-9 juta. Yang 25 juta itu di syariah. Tapi di BPKH kemarin, dengan menyimpan di BPKH, waktu berangkat 2019, hasilnya itu 35 juta. Jadi lebih besar. Lebih besar. Kenapa? Karena dikelola secara jamaah, banyak ya. Nah, sekarang tadi kan ada salah satu kalimat adalah non profit. Iya. Nah, sekarang dari mana dapat untung kalau begitu? Jadi istilah tadi non profit nirlaba adalah tidak ada keuntungan untuk perusahaan, tapi ada keuntungan untuk yang punya uang. Jadi dana yang dikelola ini menghasilkan tetap ada untung, tapi bukan untuk BPKH. Bukan. Tapi seluruhnya keuntungan itu kembali kepada si pemilik uang. Karena BPKH ini kan tidak seberapa pengelolanya, tidak seberapa orangnya. Nah, BPKH ini mungkin dapat subsidi dari pemerintah. Tidak ada sama juga. Sekali. Tidak ada sama sekali. Terus operasionalnya BPKH? Operasionalnya di undang-undang dikatakan bahwa hasil pengelolaan uang ini, pertama penggunaannya adalah 95% untuk jamaah, 5 maksimum 5% dari hasilnya. Boleh, itu bisa boleh, dipakai. boleh. Dalam Islam kan ya namanya amil. Ali bagi amu ikotosi jamai. Bahasa Bugisnya. Tapi bukan dari pokok. Dari hasil keuntungan. Iya. Terus Pak Dokter. Nah, itu tadi setelah kita tahu bahwa ada usaha. Nah, usaha-usaha itu seperti apa di BPKH? Jadi usahanya supaya bisa mengembangkan, yang pertama adalah prinsipnya syariah. Kelolalah dengan syariah. Jadi kami tidak dibenarkan untuk mengelola uang ini di tempat yang bukan syariah. Jadi syariah. Yang kedua, tunggu dulu, diperjelas dulu. Berarti semua bidang usaha tidak ada yang berkaitan dengan melanggar syariah. Tidak bisa. Contoh paling sederhana, tidak mungkin investasi di minuman-minuman. Sama sekali tidak. Tidak mungkin investasi ke rokok misalnya seperti itu ya. Tidak bisa, semua investasinya adalah murni halal. Murni halal. Itu dulu syarat pertama. Syarat kedua. Yang kedua adalah dikelola dan hati-hati. Kenapa? Karena ini uangnya umat yang bukan uang lebih. Kalau kita menyimpan di bank, uang lebih kan. Kalau saya ada gaji 5 juta. Belanja 4 juta, ada lebih 1 juta. Saya taruh. Kalau ditaruh di bank ini 1 juta, bisa hilang, bisa untung, bisa apa segala macam. Tapi kalau jamaah tidak, uangnya ini bahkan belum cukup, karena belum istitaah. Anda kata sudah cukup kan, sudah berangkatnya. Jadi uangnya pas-pasan. Bayangkan Ustaz, yang menyimpan menabung uang ini kan dari kaki 5 yang bekerja, nabung 10.000, dari kampung kita dan segala macam. Oleh sebab itu sungguh-sungguh ini harus dikelola secara hati-hati. Setelah dikelola hati-hati, syarat berikutnya adalah kelolalah ini untuk mendatangkan manfaat. Kenapa mesti dikelola supaya ada hasilnya? Karena uang ini kan belum cukup.
untuk berangkat haji. Maka BPK harus sebaik-baiknya mengelola untuk dapat manfaat atau dapat keuntungan istilahnya, dan keuntungannya itu dikembalikan untuk mencukupkan agar supaya dia istitaat. Jadi biar dia halal, berhati-hati, tapi kalau setelah dipelajari, tidak ada untung didapat di sini tuh, tidak ada apa namanya faedah yang bisa didapat sama yang punya duit, jamaah. Maka investasi ke tempat lain. Oke, itu 3 tadi. Ada lagi syarat berikut? Yang keempat tadi adalah nirlaba. Jadi kelolalah ini uangnya, ada manfaatnya, tapi jangan simpan di perusahaan. Keuntungannya seluruhnya serahkan ke pemilik uangnya. Jadi itu perbedaannya ya dengan BUMN. Kalau misalnya BUMN anggaplah misalnya jasa marga. Nah, keuntungannya mengelola ini jasa marga jalan, disimpan di perusahaan. Sebagian diberikan kepada pemilik uangnya. Jadi kalau pemerintah ada modalnya dikasih pemerintah, yang pemilik saham dikasih sahamnya, sisa keuntungannya ada untuk perusahaan. Di perusahaan. Jadi perusahaan makan besar. Kalau BPKH ini ada untungnya tidak disimpan di sini, tapi tetap menjadi seluruhnya untuk pemilik uang, yaitu jamaah calon haji. Oke. Tadi ada Pak Dokter sampaikan bahwa sebelum menyetor dana, itu ada akad dari jamaah yang dia tanda tangani akad. Kira-kira apa poin-poin akad itu? Jadi intinya sebenarnya sejak tahun sebelum 2017 Kementerian Agama juga sudah menggunakan akad untuk itu, karena harus jelas ini dananya dititipkan, disimpan, karena belum diambil hasil, kan sama dan membeli barang istilahnya, kan membeli mobil inden. Tapi kan belum ada mobilnya, dan juga belum lunas. Sudah diambil. Jadi uang ini kalau di perusahaan kan akan dikelola, masuk di perusahaan pasti akan dikelola, sama dengan di BPK, uang itu masuk. Nah, agar supaya kita punya hak untuk mengelola, tentu ada syaratnya, ada akadnya gitu kan. Kalau dia tidak rela, tentu tidak bisa kita ini. Nah, dari awal diberitahu calon jemaah ketika mau mendaftar porsi, ada formulir disampaikan bahwa uangnya disimpan untuk setoran awal, sifatnya adalah menggunakan perjanjian akad syariah. Bahwa akadnya adalah akad wakalah. Salah satu mungkin poinnya bahwa memberikan kepercayaan kepada BPKH untuk mengelola secara syariah uangnya, agar supaya bisa tercukupkan. Itu yang pernah sempat ributkan jalan-jalan Pilpres kemarin, yang sempat ribut bahwa masyarakat dipaksa untuk bikin perjanjian bahwa ini apapun dia gunakan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi diwakilkan, Ustaz mungkin bisa menambahkan nanti gimana akad yang seperti ini. Tapi akadnya ini sebelumnya ada berbagai macam pilihan, tapi terakhir dari Fatwa MUI dan DSN menyimpulkan bahwa yang patut dipakai adalah akad wakalah. Maka itulah yang kami pakai, sehingga setiap jamaah akan menandatangani sebelumnya. Tetapi di situ menandatangani bahwa uangnya disimpan untuk setoran awal, untuk membeli untuk mendapatkan nanti haji, pelaksanaan haji. Dan uangnya tentu dia serahkan pengelolaannya secara sesuai dengan undang-undang. Nah, undang-undang tadi sudah mengatakan harus syariah, harus hati-hati yang empat. Jadi saya kira kalau majelis ulama sudah memfatwakan bahwa yang benar dan tepat adalah akad wakalah, itulah memang. Kalau kita umat Islam, kalau sudah majelis ulama kita sudah memfatwakan, kita taat, sami'na wa ata'na. Nah, itu ya. Jadi saudara, bahwa BPKH ini pada intinya adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah, tapi dia adalah independen, lembaga publik. Lembaga publik berarti diawasi oleh publik, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyimpan dana haji. Kemudian dalam menyimpan itu amanah undang-undang membolehkan digunakan, dan juga ada akad dari jamaah untuk digunakan dengan catatan ada penggunaannya syariah, tidak melanggar agama, asas kehati-hatian, ada manfaat, tapi ingat bukan mencari keuntungan untuk BPKH. Pak Dokter, yang selanjutnya tentu saya dan umat ingin tahu,
Yang sudah dijelaskan tadi ini bahwa betul-betul digunakan ke tempat-tempat yang sesuai syariah. Nah, pertanyaannya, ke tempat mana itu? Kemana ini dana yang digunakan oleh BPKH? Apa saja usaha-usaha untuk memperoleh tadi itu manfaat? Kemanakan ini? Ya. Terima kasih, Stas. Jadi uang ini setiap tahun bertambah, Stas, ya, karena jadi makanya setoran karena rata-rata tiap tahun bertambah 10 triliun. Waktu pertama kami dilantik Presiden 2017, pemindahan dari Kementerian Agama ke BPKH itu baru 90 triliun dananya. Dalam 3 tahun kemudian sekarang sudah 144 triliun. Kenapa? Karena tiap tahun alhamdulillah Indonesia luar biasa antusias ya? Jamaah untuk umroh, untuk haji. Baik haji reguler yang pemerintah maupun haji khusus. Haji plus pun ngantri. Semuanya digabung itu sekarang sudah 4.400.000 jumlahnya. Dan 4 juta lebih 4.400.000 jamaah yang ngantri. Nah, ini tadi Ustaz menyampaikan kalau sekarang ini secara rata-rata masa tunggunya itu 21 tahun. Tapi kalau kita lihat realnya beda-beda setiap daerah karena terbesar sih jumlah jamaah itu memang Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, baru Sulawesi Selatan. Tetapi Sulawesi Selatan dari penduduk relatif lebih kecil dari Jawa, tetapi jumlah yang mengantri itu banyak sekali. Iya, di kampung saya itu 35 tahun. 35 tahun. Kemudian yang tertinggi sekarang di Sulawesi Selatan, di Indonesia itu Sulawesi Selatan 40 tahun di Bantaeng. Artinya kecil umat Islamnya, tetapi banyak yang mendaftar. Jadi seperti itu. Alhamdulillah ini. Itu rata-rata per tahun jumlah pendaftar jemaah baru itu sekitar 750.000 per tahun. Memang tahun kemarin karena ada COVID, tadinya kita berpikir paling dapat 250, ternyata masih mencapai 500.000. Tahun ini kita berharap kembali 750. Nah, termasuk yang plus, yang UNA plus. Nah, sekarang duitnya masuk ya, dan itu bertambah. Nah, sekarang duit itu dikelola Ustaz tadi ya pada saat ini. Iya. Nah, kalau tadi Ustaz menyatakan kemana uang ini, jangan-jangan hilang atau apa segala macam. Iya. Bahkan kan sempat itu. Ya, isu. Ya, mohon maaf Pak Dokter, sempat ada isu waktu itu dipakai bangun jembatan dipakai bangun ini dan lain sebagainya. Ya. Inilah dalam konteks ini undang-undang juga mengatakan bahwa kami punya kewenangan untuk secara akuntabel, secara transparan menyampaikan ke masyarakat. Nah, alhamdulillah lewat Sasdasat ini kita menyampaikan ke masyarakat. Berarti Ustaz juga melakukan pengawasan buat BPKH, ini fungsi kita ya. Nah, dari uang ini harus dipastikan dulu, dalam undang-undang mengatakan harus jelas uang ini ada yang siap setiap tahun dipakai untuk berangkat haji. Oh, oke. Itu harus kita itu jamin. Dulu garis berasnya. Jadi dana meskipun ada dipakai untuk investasi ke sini tapi harus dijamin bahwa ada uang. Tetap ada yang berangkat untuk tahun ini. Ada uang yang disiapkan untuk berangkat, uang cash gitu ya. Artinya orang sebutnya likuiditas. Karena yang tersimpan sebanyak 144 triliun itu sudah pasti lebih dari biaya haji 1 tahun. Banyak. Karena biaya haji totalnya kalau pengalaman 2019 itu totalnya yang dibutuhkan untuk 210.000 orang. 210.000 orang. Itu sekitar 14 sampai 15 triliun. Oh. Oke, taruhlah 14 triliun. Satu kali berangkat haji itu 14 triliun. Nah, kami harus menjamin bahwa uang yang tersedia untuk pemberangkatan setiap tahun ada minimum 2 kali kebutuhan. Oh, berarti tidak boleh kurang dari 24 triliun. 28 triliun. 20 triliun. Oh ya. Oh, safety. Jadi, karena 2 kali lipatnya. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini bukan cuma 2 kali lipat. Yang kami siapkan adalah 3,5 kali lipat. Disimpan. 3 kali lipat dari 14 triliun itu. Nah, itu kami harus siapkan, tetap ditaruh di tempat yang aman, di tempat syariah dan menghasilkan, tetapi di tempat yang setiap saat bisa ditarik, yaitu paling gampangnya adalah dia berada di perbankan syariah. Jadi uang yang pertama kami kelola itu ditempatkan tadi Ustaz di penempatan namanya, di penempatan syariah. Jadi khususnya di perbankan syariah dengan produk perbankan syariah, bisa deposito, bisa dengan produk-produk lain. Itu pertama penempatan. Dan menurut aturan untuk tahun ini maksimal 30% dari dana kami itu bisa kita tempatkan di
perbankan syariah, penempatan. Yang kedua, di investasi.